Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Selampari TV, tentunya bahagia sekali saya Muholik dapat berjumpa kembali dengan pemirsa dalam program acara Usaha Kita. Pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tentang usaha rakyat, yaitu Sereh Wangi yang berada di Kota Lubuk Linggau. Nah, sekarang saya sudah berada di pembibitan yaitu Sereh Wangi milik daripada PT Sereh Wangi Nan Suko. Mau tahu? Mari kita simak selanjutnya. Oke, yuk. Waalaikumsalam, selamat datang. Oke, Pak. Terima kasih. Mohon maaf dengan Pak siapa ini? Saya dengan Rama Jaya Deswanto Putra. Oke, sebagai apa Pak? Saya di sini sebagai direktur. Direktur ya. Kemudian Pak satunya? Karim Antoni. Oke, sebagai apa Pak? General Manager. Oke, General Manager. Untuk tanaman Sereh Wangi sendiri ini Pak ya. Ya. Untuk PT Sereh Wangi ini kapan sih Pak berdirinya? Dan dapat ide dari mana? Kita itu berdiri tahun lalu lah, baru setahun kita berdiri. Oke. Waktu itu saya di Jakarta itu ya ada teman mengajak kita nanam serai wangi karena permintaan cukup banyak. Oke. Kemudian saya datang ke Linggau, Ya. ketemu dengan Pak Wali Kota Owner untuk ya, Pak? untuk ngajak ini nanam serai, dan dia tertarik. Saya bilang bahwa ini tanaman tidak terlalu rumit lah dalam pemeliharaannya, dan hasilnya juga jangka waktunya nggak panjang, hanya 6 bulan 7 bulan ini Sudah bisa sehingga, panen. sehingga dia tertarik. Terus ya kita beberapa kali ngadain pertemuan sehingga terbentuklah perusahaan ini. Gitu loh. Kemudian untuk penanaman Sereh Wangi itu sendiri sudah berapa luas Pak yang sekarang ini sudah ditanam? Sekarang ini yang kita dalam satu hamparan ini kita ada 10 hektar Iya. sebagai inti dan 20 hektar sebagai sebagai plasma ya, milik tani. Dan selain itu di luar hamparan ini ada juga di beberapa lokasi di Lubuk Linggau ini ada sekitar 20 hektar. Oh iya, Pak, ya. Berarti bukan satu tempat langsung sekian hektar Pak, ya? Enggak. Nanti juga kita mau akan ngembangin biar plasma di Linggau ini enggak banyak. Oke, biar pemirsa Selampari tahu Pak ya, tentunya ada berapa varietas sih? Mungkin Pak Karim bisa jawabnya? Siap. Oke. Jadi untuk di PT Nan Suko ini Ya. kami membudidayakan ada 2 varietas. Jadi teruntuk Sereh Wangi ini ada G1 dan G2. Iya. Jadi ini yang kita tanam dan sudah ditanam di lahan yang kita sediakan. Dan ini contoh bibit-bibit yang kedepannya nanti akan kami kembangkan dengan pola plasma kepada masyarakat. Artinya kalau kebun itu disampaikan oleh Pak Direktur, itu sudah di satu hamparan. Ini nanti kita akan mengadakan atau pembinaan kebun-kebun masyarakat dengan cara pola plasma. Oke. Dan untuk kepada masyarakat itu sendiri, apakah ini bibit ini dijual atau gimana untuk mekanismenya Pak? Kita itu memang dijual, tapi kita ada program kerjasama dengan KUR, dengan Bank BRI, sehingga masyarakat bisa mengajukan KUR untuk membiayai penanaman ini. Gitu ya, melalui Bank BRI. BRI ya. Apa saja Pak persyaratannya? Mungkin pemirsa Selampari ingin juga menanam Pak ya. Persyaratannya itu ya pasti ada tanah. Pasti. Ada tanah, ada lahan, terus ya mereka KTP, KK nanti akan dicek seperti proses bangun seperti biasa. Nanti dengan rekomendasi dari PT Nan Suko sehingga pencairan dana KUR bisa tersedia. Dari dana KUR itu digunakan untuk pembelian bibit, pembelian pupuk, biaya pembukaan lahan, biaya penanaman, biaya pemeliharaan sehingga sampai panen, sampai 6 bulan. Nanti dari panen itu, hasil panen itu akan dibagi buat cicilan dan buat petaninya.
gitu. Rupanya menghasilkan, sama-sama menghasilkan. Iya, Pak, sama-sama ya? menghasilkan. Oke. Dan untuk teknis cara menanamnya sendiri itu bagaimana Pak untuk Sriwangi itu sendiri? Pertama itu kan kita perolehan dari bibit dari luar, dari Lembang, Ya, dari ya. Bandung. Kita datang ke sini, lalu kita masukkan dalam polybag seperti Oke, ini ya. seperti ini Pak ya. Oke. Sehingga dalam polybag ini sebetulnya tanaman itu kan seperti bayi juga, Mas, ya. Perlu dirawat. Perlu dijaga suhunya, jangan kepanasan, jangan Iya, apa, sehingga dia begitu seperti ini sudah Iya, kuat, iya. ini sudah bisa dipindahkan ke tanah. Oh sudah Pak. Oke. Dan baik pemirsa Silampari TV, tentunya kita akan mengupas lebih dalam lagi mengenai tanaman Sriwangi setelah jeda pariwara berikut ini, tentunya di program acara Usaha Kita. Baik, pemirsa Silampari TV masih bersama saya Moholik dan juga narasumber kita, tentunya masih di acara Usaha Kita. Nah, di kesempatan hari ini, di segmen berikut ini, kita sudah berada di perkebunan Sriwangi milik PT Nansuko. Nah, masih yang kami pertanyakan supaya pemirsa tahu Pak ya. Dari untuk proses penanaman itu dari penyemaian ke penanaman kira-kira jangka waktunya berapa lama Pak? Itu sekitar waktu sebulan sampai 1,5 bulan. Jadi dari bibit yang sebatang segini kita masukkan dalam polybag seperti yang kita lihat tadi, dan ditunggu 1,5 bulan baru kita kembalikan bisa ditanam di tanah. Oh gitu ya. Kemudian untuk proses penanaman itu sendiri kami tadi kita sudah melihat Pak ya. Kemudian untuk waktunya itu berapa lama sih Pak Ari dari proses penanaman sampai kepada panen ya? Panen ya. Tadi kalau tadi itu proses dari
polybag Iya, betul. sampai ke kebun. Kebun ya. Nah, jadi pertanyaan tadi berapa bulan setelah ditanam? Jadi setelah ditanam ini normalnya 5 sampai 6 bulan. 5 Sampai 6 bulan itu sudah bisa dipanen tahap pertama. Dan kemudian untuk seterusnya 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Seperti yang kita ada di blok ini. Iya, iya. Ini kami awal penanamannya di 3 Agustus 2018. 3 Agustus 2018. Ya, 2018 dan insya Allah ini sebentar lagi 2 atau 3 hari lagi ini sudah panen yang ketiga. Oh, udah siap yang panen ketiga. ya? Ini sudah siap panen nih. Iya. Jadi coba Mas boleh. Kemudian untuk jarak penanamannya itu sendiri idealnya berapa, Pak? Idealnya itu 1 meter 1 meter. Satu Jadi meter. antara satu ini sini 1 meter, Oke. ke sana 1 meter, ke sana 1 meter. Oh, berarti 1 1 meter kali persegi. 1 meter, iya. Oke. Kalau untuk 1 hektar sendiri supaya pemirsa tahu berapa banyak yang harus ditanam? Itu secara idealnya memang 10.000 tanaman, tapi kan karena ada jalan, Iya, ada betul, apa, betul. sehingga kira kurang lebih 8.000 sampai 9.000 tanaman per hektar. Gitu ya. Berarti kalau untuk 1 batangnya sendiri setiap kali ditanam rata-rata menghasilkan berapa sih? Iya. Jadi ini masih di kisaran tahap awal, kisaran 1 kilo atau 1 kilo 1,2 kilo. Ada juga yang masih 8 atau 9 ton. Ini Jadi, 1 rumpun ya. Masih dalam 1 rumpun. Jadi masih juga ada faktor kesuburan tanah. Sebenarnya. Kemudian untuk pupuknya sendiri, nah sekarang ini untuk pemupukan sendiri, ini pakai pupuk apa? Ya, jadi kebun Serewangi milik PT Nansuko ini memang mempertahankan kualitas dengan apa namanya Pak Pupuk Direktur? organik. Organik Oh, ya. pupuk organik. Jadi kami tidak menggunakan pupuk kimia. Yang kami gunakan sekarang ini seperti kotoran kambing, sapi. Iya. Jadi pupuk-pupuk yang memang pupuk yang organik. Tentunya difermentasikan atau langsung gitu, Pak? Ya, jadi untuk kotoran kambing Iya. itu kita fermentasi dulu itu di tempat yang ada di depan. Setelah 2 minggu atau 20 hari lah ya, itu baru kita bawa kita aplikasikan ke lahan. Oke. Ini cara pemupukannya sendiri, Pak? Apa mau nanam kemudian di lubang itu kita kasih pupuk atau setelah ditanam, Pak? Ya, jadi ada sebagian ini yang setiap lubang kita kasih kotoran kambing, pupuk organik dari kotoran kambing tadi sudah fermentasi. Ada yang memang setelah di proses penanaman tingkat kesuburannya kurang, kita tambah juga kita tambah di sekeliling ini. Oh, di sekeliling tanaman ini ya. Nah, dan untuk hamanya mungkin ada serangan hama apa enggak, Pak, untuk tanaman Serewangi? Sampai saat ini belum ada. Belum ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, nah, berarti sangat ini sekali, Pak ya. Iya. Sangat hebat ini ya, tanaman ini sakti, Pak ya. Kuat, Kuat ya. Oke. Dan baik pemirsa Silampari TV, itulah tadi perbincangan kami dengan narasumber kita di kebun Serewangi milik PT Nansuko. Jangan kemana-mana, kita akan kembali tentunya setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di acara Usaha kita hanya di Silampari TV.
Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Silampari TV dalam program Usaha Kita. Sekarang pemirsa, saya sudah berada di tempat penyulingan, yaitu ketel ataupun pabrik penyulingan daripada Sriwangi PT Nansuko. Masih bersama direktur dan juga general manajernya terutama. Kemudian Pak, untuk hasil penyulingan minyak seri ini sendiri Pak ya, itu hasilnya dijual kemana Pak? Kita jual ke Jakarta lalu diekspor. Ini jadi semuanya diekspor ke Eropa dan Amerika. Tapi memang kita menggunakan berpartner dengan perusahaan eksportir di Jakarta. Selain diekspor Pak, mungkin selain dijual ke Jakarta ya, mungkin pemirsa ingin tahu juga itu bisa dibuat apa saja sih kegunaan daripada minyak serai? Jadi minyak serai itu dia fungsinya desinfektan ya. Jadi sebagai sabun, dia sebagai karbol, sebagai untuk penghilang nyamuk pewangi nyamuk. Dan juga akhir ini sedang dalam penelitian untuk sebagai bioaditif minyak lah. Jadi solar untuk meningkatkan oktan dia menggunakan serai wangi. Dan untuk penyulingan itu sendiri mungkin Pak Manajer ya dari Pak Karim bisa menjelaskan untuk penyulingan dalam satu ketel itu Pak, itu muat untuk berapa daun serai? Ya, jadi untuk satu ketel ini kapasitasnya 500 sampai 700. Jadi kalau 700 memang kilo daun kering, daun ketua basah ya. Itu dalam proses satu ketel. Kemudian menghasilkan berapa liter atau berapa kilo minyak Pak dalam satu ketel? Ya, jadi setelah diproses ini yang sudah ada kisarannya 5 sampai 6 kilo. 5 sampai 6 kilo. Jadi kisaran kalau hitungan itu 0,8 sampai 1%. 0,1. Sampai 1%. Ya. Berarti sangat sedikit sekali Pak hasilnya ya. Butuh perjuangan Pak ya. Kemudian Pak yang saya tanyakan, kemudian untuk suka dan duka ini ya, suka dan duka mungkin kan banyak karyawan atau mungkin bisa dijelaskan Pak Karim? Siap ya. Masalah suka dan duka itu tentu ya pasti ya. Pasti. Karena ini pertama kebun serai wangi di Kota Lubuk Linggau ini pertama. Iya betul. Yang tentu banyak dukanya. Akan tetapi kami sudah siap bahwa itu tantangan bagi kami. Begitu juga dengan proses penyulingan. Ini juga awal mungkin di Kota Lubuk Linggau ya. Tapi dalam kurun waktu proses penyulingan ini, pabrik ini berdiri, pabrik ini lebih kurang 6 bulan. Ya alhamdulillah. Lama-kelamaan bagi kami dan kawan-kawan sini sudah asik. Dan alhamdulillah dari semua karyawan ini tidak ada pelatihan yang khusus, mereka sudah bisa untuk melakukan proses penyulingan ini. Ya alhamdulillah. Dan kemudian Pak, untuk harapan sendiri, untuk harapan perusahaan Sriwangi PT Nansuko ini apa sih Pak harapannya? Harapan kita ini bahwa PT Nansuko ini bisa mengajak masyarakat Lubuk Linggau untuk bertani serai wangi. Bertani serai wangi ya. Jadi menjadi alternatif ekonomi buat masyarakat, yang dimana kita lihat akhir ini karet harga turun, mungkin ini bisa menjadi alternatif. Dan kita berharap ini bisa membuka lapangan pekerja yang banyak lah buat masyarakat Lubuk Linggau. Betul sekali. Dan juga harapan dari Pak General Manajernya juga mungkin ya. Ya. Jadi sama ya. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Kapan kebun serai wangi ini dibangun di Kota Lubuk Linggau ini? Iya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Direktur tadi, jadi di masa oleh owner ini kan Pak Haji Yasin Perdana Putra Soga. Betul sekali. Di masa beliau menjelang pelantikan. Kemudian Pak Direktur dari Jakarta datang menawarkan ini dan itu disambut baik oleh beliau. Kalau tidak salah itu awalnya mulai dari persiapan lahan kisaran akhir Juli 2018. Jadi 2018 mulai persiapan lahan. Kemudian saya ingat betul penanaman perdananya itu
pada tanggal 3 Agustus 2018. Iya. Jadi Mas Holik, alhamdulillah sampai dengan saat ini, semenjak tanam sampai dengan saat ini kami sudah melakukan 3 kali panen. Alhamdulillah, syukur. Berarti Jadi, sudah menjual Pak ya? Sudah. Oke. Kami sudah mengirim ke perusahaan yang sudah mempunyai nota kesepakatan dengan kami, kesamaan itu ya. Saya kirim, alhamdulillah. Dan harapannya ke depan tentu mungkin saya tambahkan dari Pak Direktur tadi, harapan dari PT Nansuko ke depan, kita sekarang sudah melihat bahwa di Kota Lubuk Linggau ini kan masih banyak masyarakat yang bertani karet. Bertani karet, Bertani karet. Kalau sawit ada tapi sedikit kan. Sedikit, iya. Kemudian kita semua tahu bahwa di akhir-akhir ini tadi harga karet ini cukup anjlok. Iya, Dan betul. ini membuat petani-petani karet ini galau. Nah, makanya owner PT Nansuko ini yang sekaligus beliau ada kepala daerah tentu memikirkan bagaimana pendapatan masyarakat di Kota Lubuk Linggau ini meningkat. Iya. Dan salah satunya beliau ya mengajak masyarakat Kota Lubuk Linggau ini untuk bertanam serai wangi. Kenapa? Karena serai wangi ini pertama cara penanamannya dan perawatannya tidak begitu sulit. Bahkan boleh dikatakan cukup mudah. Yang kedua, masa panen. Masa panen awal itu 6 bulan. Nah, jadi artinya hari ini kita tanam 6 bulan ke depan petani sudah bisa menikmati hasil panen. Dan berikutnya seterusnya itu 3 bulan. Jadi diharapkan masyarakat Kota Lubuk Linggau dengan kehadiran PT Nansuko Nansuko Linggau Bisa ini nanti dapat membantu dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui serai wangi. Dan mungkin sedikit informasi yang disampaikan Pak Direktur ya, berapa harga ini sekarang Pak Direktur per kilo daun basah? Sekarang harga daun basah itu kita beli di harga Rp800. Rp800 per kilo Pak ya. Untuk dan minyak itu ya kita harga di sekitar 180 sampai 200 ribu. Itu dilihat dulu ya, kita uji lab dulu Pak. Ya, uji lab, kita lihat citronellanya. Dan baik pemirsa Silambari TV, tentunya demikianlah tadi bincang-bincang kami mengenai pembibitan dan juga penanaman serta penyulingan daripada serai wangi milik PT Nansuko Kota Lubuk Linggau. Mudah-mudahan dapat memotivasi pemirsa untuk selalu bercocok tanam, yaitu menanam serai wangi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Dan kami tentunya seluruh kru yang bertugas, saya Moholik dan juga narasumber kami dari General Manager dan juga Direktur undur diri. Sampai jumpa kembali di acara selanjutnya, di acara Usaha Kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.